Ya, pemirsa, kita akan bahas persoalan Ormas bersama dengan sosiolog UGM, Aris Jito dan Arif Rahman, Sekjen Pemuda Pancasila. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, Mas Abraham. Iya, saya ke Bang Arif terlebih dulu, Sekjen Ormas Pemuda Pancasila. Bang Arif, nampaknya rentetan demo menuntut Junimart Girsang untuk mundur, minta maaf dan lain sebagainya masih bergulir di seluruh penjuru Nusantara. Tapi itu nggak jadi persoalan utama sebetulnya, Bang. Persoalan utama adalah ketika yang dipertontonkan adalah ada gesekan yang terjadi dengan aparat sampai perwira menengah harus digebukin begitu. Ini dirasa sampai apa ya? Dirasa seharusnya tidak perlu terjadi. Mengapa harus demikian, Bang Arif? Oke, terima kasih Bung Abraham, juga Mas Ari. Sebenarnya gini, saya ingin menyampaikan bukan klarifikasi. Kalau pengakuan salah, kita pasti mengaku salah. Pertama-tama kami meminta maaf kepada keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, juga kepada Bapak Kapolda Metro, Bapak Kapolres, Bapak Hengki Jakarta Pusat, Bapak Dirlantas, Bapak Sambodo, dan korban, yaitu KBP dan Mawan Karosekali. Memang ini ada sebuah kesalahpahaman lah di dalam waktu kita melaksanakan aksi kemarin. Kita akui bahwa teknis lapangan kita juga lemah, tapi juga sebenarnya ini juga pasti ada pemicunya. Tidak mungkin sesuatu reaksi tanpa ada reaksi lainnya. Oke. Ini pasti terjadi. Sebentar Bang, yang kita publik tidak bisa terima adalah itu adalah aparat yang berseragam, Bang. Kemudian sedang mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh anggota-anggota Abang, kok sampai bisa dipukuli begitu ya? Ya, jadi memang ini kan juga berkaitan dengan penanganan di lapangan. Memang kemarin saya juga kan di lapangan kebetulan, jadi saya mengecek lapangan itu. Yang saya temukan pada saat itu sebenarnya karena sudah mungkin Pak Polisi itu sudah dibawa oleh motor yang jalan ya, saya hanya menemukan pukul-memukul antara anggota Pemuda Pancasila dengan orang berseragam Pemuda Pancasila. Makanya saya juga kan nggak tahu situasinya dan akhirnya ini menjadi ramai. Karena memang bisa saja kan juga kita melihat oknum ini domplengi gitu loh. Karena memang saya sedang mengecek dan satu orang itu memang ada yang pasti anggota Pemuda Pancasila yang sudah ditangkap itu sedang diproses. Dan kami juga sebagai Majelis Pimpinan Nasional saat ini sedang mencari lagi siapa yang melakukan pengeroyokan. Dan jika itu ada, maka kami akan serahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Artinya sikapnya jelas, kooperatif gitu ya Bang? Ya pasti, dari awal kita juga kooperatif. Saya sebelum aksi juga menyampaikan pesan kepada Bapak Kapolda bahwa kita akan berjalan damai gitu loh. Nah bisa dilihat di situ kalau memang kita mau memukul polisi, pasti yang lain polisi juga dipukul dong. Kan gitu kan. Nah kenapa hanya satu saja? Nah saya takut ini ada provokasi. Tapi bagaimanapun walaupun ada penyusup, ada provokasi, intinya kami mengakui kami salah. Ini bentuk tanggung jawab kami bahwa kami salah, kami juga tidak ketat dan memang situasinya itu ribuan Mas. Dan memang itu sudah kami tahan, itu sekitar 3.000 sampai 5.000 itu sudah kami tahan. Tadi pengen lebih lagi, tapi memang saya meminta tidak boleh ada tambahan untuk aksi lagi. Tapi kan karena ini menyangkut marwah organisasi, karena faktor Junimart Girsang itu, jadi banyak kader-kader kami yang datang tanpa sepengetahuan, gitu loh. Jadi ini longgar menurut saya. Itu Mas. Saya bergeser ke pengamat sosial. Bagaimana Anda melihat apa yang terjadi, gesekan yang terjadi antara ormas dan aparat, Pak Aris Jito? Ya, ini memang PR kita ya. Transformasi demokrasi di Indonesia itu salah satu hal yang belum dituntaskan adalah menghentikan reproduksi kekerasan dikerjakan oleh ormas. Saya kira ini rentetan kasus yang sebetulnya sebelumnya juga terjadi. Saya khawatir nanti tercipta distrust pada ormas dan tercipta kebencian, dan itu merusak civil society. Saya kira perspektif hukum bisa bekerja untuk menjelaskan itu, tapi itu tidak cukup karena politik ormas
itu sebenarnya dirancang untuk menjadi penyeimbang political society, yakni institusi politik. Jadi fungsi ormas itu sebetulnya untuk mengorganisir sumber daya, baik itu fungsinya partisipasi maupun fungsi-fungsi kerelawanan dan fungsi-fungsi sosial gitu. Tapi ketika transisi dari otoritarisme ke demokrasi dan tidak dituntaskannya fungsi-fungsi itu, maka Mas Ari, seperti ini. Kalau kita lihat akar persoalan kan sebetulnya kan gesekan antar ormas sampai berujung pada aksi demo menuntut adanya permintaan maaf dari seorang anggota dewan ya yang reaktif atas persoalan gesekan ini. Kalau Anda melihat gesekan-gesekan ini sebenarnya motif ekonomi atau gengsi atau apa lagi di balik ini? Ya, beragam ya, ada yang kalau di grassroots itu saya lihat gesekan antar ormas ada motif ekonomi, perebutan lahan, kerja ekonomi itu, terus kemudian sentimen eksistensi yang direproduksi antar ormas, terus kemudian hal-hal yang pemicunya hal kecil tapi sebetulnya konflik itu panjang itu, terus penegakan hukum yang buruk ya, yang membuat kasus-kasus itu seringkali hilang sehingga tidak ada kepercayaan yang terbangun. Saya kira PR-nya itu memang tidak sekedar diselesaikan kasus, tapi juga bangunan organisasi harus direform. Ya, saya kembali ke Bang Arief. Bang Arief, kalau menjawab apa yang disampaikan tadi termasuk banyak pandangan ya Bang ya, yang melekatkan kekerasan sebetulnya dengan Ormas Pancasila. Ini pandangan orang Bang yang harus saya sampaikan. Bagaimana Anda sebagai entitas menjawabnya? Jadi memang gini Mas, memang bukan hal yang mudah ya dari rentetan sejarah, karena memang kalau kita melihat sejarah Pemuda Pancasila, ini kan memang Pemuda Pancasila ini lahir karena panggilan sejarah pada tahun 1959. Kita didirikan oleh jenderal-jenderal di Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak ada Jenderal Nasution, Bapak Jenderal Gatot Subroto, Bapak Ahmad Yani waktu itu dalam rangka untuk menghalau kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan ideologi Pancasila, yaitu kelompok komunis. Maka dipilihlah orang-orang yang berani. Nah, ini masih dalam catatan sejarah. Nah, sekarang di era yang sudah berubah, makanya kenapa saya ini mendapatkan mandat sekjen ini baru 2,5 tahun, Mas. Dibandingkan dengan PP yang sudah berdiri 62 tahun. Nah, makanya saya sedang melakukan langkah-langkah reorganisasi untuk memperbaiki langkah-langkah kita. Misalkan dengan kaderisasi. Ya, sebentar Bang. Belakangan ini kan juga sempat viral tuh yang ada video disebutkan indoktrinasi anggota ormas untuk melakukan tindakan kekerasan. Dari simbol-simbol yang dikenakan ini diduga adalah ormas PP, Pemuda Pancasila. Bagaimana menjawabnya? Betul demikian? Ya, jadi memang ini kan yang saya bilang tadi bahwa akan banyak perubahan yang kita lakukan. Memang benturan-benturan tidak bisa dipungkiri, Mas. Ini masalah perut. Hanya masalah yang tadi dibilang oleh Mas Ari, selain itu masalah yang lain, ini masalah perut. Kalau kemarin awal dari kisah ini kan dari kejadian ributnya Pemuda Pancasila di Ciledug saat itu dengan FBR. Betul. Nah, ini jadinya menurut saya kan sebenarnya juga para elit ini jangan langsung bicara sepertinya membubarkan atau memutus dan tidak boleh memperpanjang ormas. Kami ini ormas yang sudah panjang, Mas. Sudah 62 tahun. Seperti gini, kalau misalkan ada oknum-oknum partai yang dia bupati, gubernur, anggota dewan, terus dia melakukan korupsi yang dampaknya lebih luar biasa dibandingkan kami hanya segelintir satu wilayah, hanya politik saja, apakah kita harus bicara partainya dibubarkan? Kan tidak kan? Dewannya dibubarkan kan tidak gitu loh. Jadi harus bijak melihat ini supaya kita juga sama-sama membangun sinergis gitu loh. Karena kita kan juga bagian dari pemerintah, jadi harus dibina juga. Gitu. Ya, termasuk kebebasan berserikat adalah bagian yang diatur oleh konstitusi kan, ini berkumpul berorganisasi. Begini Bang, terakhir soal Junimart Girsang nih Bang. Apa ekspektasinya? Apakah memang harus minta maaf secara terbuka? Karena disebutkan yang bersangkutan sebetulnya sudah minta maaf kan, harusnya sudah selesai. Gini Mas, harusnya kan dia juga punya etika dong. Pada saat dia sudah menyampaikan itu dan ini menjadi polemik sampai sekarang ini, dia harusnya mencoba dong komunikasi atau datang ke sekretariat kita dan dia menyampaikan secara terbuka permintaan maaf. Jadi cuma itu saja. Tapi ya ini menurut saya Bang. Ego para pimpinan ini harus diingatkan juga, jangan sembarangan bicara, Mas. Siap. Kita dapatkan pesannya. Yang permintaan dari Ormas PP adalah dilakukan permintaan secara terbuka dari yang bersangkutan. Terima kasih atas
atas waktu Anda berbincang bersama kami, Bang Arief dan juga Mas Ari dari UGM.